Halo guys, selamat datang kembali di channel Akres. Aku Wiska sebagai tutor statistika. Di video kali ini kita akan belajar mengenai analisis regresi. Oke, sekarang kita akan belajar materi statistika yaitu analisis regresi. Tapi sebelum ke analisis regresi, kita ngulang kembali ke materi sebelumnya di nilai korelasi Pearson. Nah, misal kita punya korelasi suatu grafik korelasi. Di sini dengan nilai korelasinya itu 0,7 positif. Nah, nilai korelasi persen 0,7 ini mengindikasikan bahwa hubungan linear antara perubahan X dan Y cukup kuat dengan arah berhubungan positif. Nah, kemudian perlu di garis bawahi juga, informasi dari nilai korelasi Pearson tidak dapat memberikan informasi hubungan sebab akibat antara perubahan X dan juga perubahan Y. Oke, dan kita masuk ke analisis regresi. Analisis regresi itu yaitu analisis statistika yang memanfaatkan hubungan sebab akibat antara dua perubahan atau lebih sehingga salah satu perubahannya dapat diramalkan dari perubahan lainnya. Jadi kayak kita ngeramalin satu perubahan lewat perubahan yang lain gitu kan. Jadi kayak misal kita punya perubahan Y nih. Kita akan meramalkan nilai dari perubahan Y ini dengan menggunakan perubahan X. Tuh. Dan analisis regresi ini kegunaannya untuk apa sih? Nah, analisis regresi ini memiliki kegunaan yang pertama untuk memprediksi nilai dari perubahan tak bebas atau dependent variable berdasarkan nilai setidaknya satu perubahan bebas atau independent variable. Nah, yang kedua yaitu menjelaskan dampak perubahan bebas terhadap perubahan tak bebas. Nah, ada dua jenis perubahan dalam analisis regresi, yaitu pertama perubahan tak bebas atau dependent variable. Kemudian ada perubahan bebas atau independent variable. Nah, perubahan tak bebas ini biasanya kita letakkan di grafik Y gitu kan. Perubahan tak bebas ini yaitu perubahan yang ingin dijelaskan atau perubahan yang ingin kita ramalkan gitu kan. Kemudian ada perubahan bebas atau X yaitu perubahan yang digunakan untuk menjelaskan perubahan tak bebas. Jadi kita menggunakan perubahan bebas X ini untuk meramalkan si perubahan Y gitu kan. Contoh, ada umur versus tinggi tanaman. Di sini umur dia bersifat sebagai perubahan bebas. Kemudian tinggi tanaman sebagai perubahan tak bebas gitu kan. Kemudian ada biaya promosi dan juga volume penjualan. Sama biaya promosi juga dia perubahan bebas, volume penjualan juga perubahan tak bebas. Kemudian produktivitas pertanian dia perubahan tak bebas. Ini ada perubahan bebasnya dan seterusnya gitu. Oke. Nah, model reaksi linear sederhana ini kita punya persamaannya. Kita punya persamaan YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI ditambah random error I gitu kan. Nah, hubungan antara X dan Y dideskripsikan sebagai suatu fungsi linear. Perubahan pada perubahan Y diasumsikan disebabkan oleh perubahan pada perubahan X. Model persamaan regresi linear untuk populasi yaitu Y sama dengan beta tambah beta 1 X tambah guard error. Di mana B0 dan B1 adalah koefisien model populasi dan ini ya, ini itu guard error adalah random error term. Nah, kalau di bentuk grafiknya itu dia ini ya, Y-nya itu berarti dia di grafik Y gitu kan. Kemudian beta 0 atau intercept yaitu simpelnya nilai nilai Y ketika X-nya itu 0. Di sini kan kalau dia X-nya 0 kan nilai Y-nya berarti di sini nih. Berarti ini itu beta 0. Ini di sini adalah beta 0-nya. Kemudian B1 ini berarti kemiringan. Jadi kemiringan dari si biru ini hubungannya gitu, kayak R-nya gitu kan. Kemudian X-nya itu berarti ya ini nilai-nilainya yang bulat-bulat ini dia X-nya kan. Kemudian untuk random error termnya E-nya ini dia jarak antara si X ini terhadap garis B1 gitu. Karena kalau dia semakin jauh ke jaraknya random guard errornya semakin tinggi kan. Berarti dia korelasinya akan semakin kecil gitu kan. Kemudian nah model regresi linear sederhana ini
kita punya persamaan memberikan dugaan bagi garis regresi populasi, gitu kan. Ini persamaan regresi linear sederhana. Ada YI sama dengan B0 tambah B1 X 1. Sama kayak tadi sih, apa penjelasannya, yaitu berarti yang ingin dijelaskan atau yang ingin diramalkan. B0 ini berarti intercept ketika X-nya sama dengan 0, ini merupakan garis miringnya, dan juga X ini merupakan nilainya, gitu kan. Nah, untuk error ini kita bisa cari menggunakan YI kurangi ubah ubah si ubah tak bebasnya, gitu kan. Atau sama dengan YI dikurangi B0 tambah B1X1. Berarti ini substitusi ke sini, gitu kan. Ini substitusi ke sini, gitu. Oke. Menduga kuadrat terkecil. Nah, B0 dan B1 tadi ya, B0 dan B1 ini B0 dan B1 ini merupakan dugaan bagi parameter regresi beta 0 dan beta 1 yang didapat salah satunya dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat Galat atau JKG. Nah, Galat itu merupakan selisih antara Y dan Y metode kuadrat terkecil. Jadi antara YI dikurangi Y kuadrat terkecil, gitu kan. Untuk mencari itu begini, gitu kan. Y kuadrat terkecilnya kita bisa ganti menggunakan persamaan B0 tambah B1 X 1. Penduga kuadrat terkecil. Nah, kita kalau ingin mencari manual, kayak kita ingin cari B1 sama B0 itu secara manual, tidak menggunakan tools Excel, kita punya rumusnya sendiri, gitu kan. B1 itu berarti kita menggunakan rumus sigma XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi sigma XI min X bar dikuadratkan, gitu kan. Atau ini bentuk lainnya S XY per S XX. Atau juga R korelasi Pearson dikali SY per XX. Tapi yang kita sering gunakan yang ini, yang panjang ini. Nah, jadi untuk mencari B0, kita kan tadi punya persamaan Y, Y bar, Y bar sama dengan B0 min B1 X bar. Kalau kita ingin mencari B0, berarti B0 sama dengan kita pindah apa dipindahin, gitu kan. Berarti jadi Y bar min B1 X bar. Ah, ini plus ya. Ya. Jadi kan tadi kita punya persamaan Y bar sama dengan B0 tambah B1 X bar. Nah, kalau kita ingin mencari B0-nya, berarti kita cukup pindahin ruas aja. Jadi B0 sama dengan Y bar dikurangi B1 X bar. Oke. Garis regresi ini selalu melalui titik X, Y. Pasti ya. Asumsi pada model regresi linear sederhana. Bentuk hubungannya linear. Pertama ya, bentuk hubungannya linear. Kita pasti linear ya. Regresi itu linear. Di mana Y itu merupakan fungsi linear dari X plus sisaan yang acak. Nah, garis sisaan ini adalah perubahan acak yang bebas terhadap nilai X. Jadi yang tadi jarak si nilai terhadap garis linear tadi, gitu kan. Yang seperti ini. Yang kita punya garis ini. Dan kita punya ini. Gitu kan. Terus kita punya data yang ini di sini, misalnya di sini, ini di sini. Nah, ini kan kayak, nah ini galat errornya. Nah, error. Ini error ya. Error, gitu kan. Nah, ya, sisaan merupakan perubahan acak yang menyebar normal dengan rata 0 dan memiliki ragam konstan. Sigma kuadrat. Di mana sifat ragam yang konstan atau homogen ini disebut homoskedasticity. Oke. Di mana galat ke I sama dengan 0 dan galat ke I dikuadratkan sama dengan sigma kuadrat.
untuk I sama dengan 1, 2, 3, sampai N. Sisaan dan galat tidak berkorelasi satu dengan yang lainnya. Sehingga E galat I dan galat J sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Atau kovarian dari galat I sama galat J sama dengan 0, di mana I-nya tidak sama dengan J. Oke. Kemudian, interpretasi kemiringan dan intercept garis regresi. B0 merupakan nilai dugaan rataan Y ketika X bernilai 0. Yang tadi udah saya sampaikan juga sebelumnya gitu kan. Ketika untuk B0 ini merupakan nilai ketika X-nya itu bernilai 0. Dan B1 adalah nilai dugaan perubahan rataan Y atau nilai harapan Y jika X-nya itu berubah satu satuan. Contoh regresi linear sederhana. Kita punya data harga rumah dan juga luas lantai. Kita ingin tahu nih hubungan antara luas lantai terhadap harga rumah. Jadi ketika luas lantainya segini, harga rumahnya berapa gitu kan. Nah, kita punya data 10 buah rumah acak, 10 buah rumah diambil secara acak. Contohnya untuk harga rumah, kita karena kita akan memprediksi atau meramalkan harga, berarti kita gunakan harga rumah ini sebagai variabel dependen atau Y, berubah tak bebas. Kemudian untuk luas lantai kita jadikan dia berubah bebas atau X. Nah, sini kita sudah dapat nih scatter plotnya, grafiknya. Dia bentuknya gini, ke atas, naik ke atas gitu kan. Bentar, kita coba gambar ya. Dia naik ke atas gini kan. Se Artinya dia korelasinya positif. Korelasinya positif. Tuh. Nah, kalau kita menggunakan Excel, kita cukup pakai tools data analysis dan juga tools regression. Nah, ketika kita pakai data analysis dan tools regression, kita munculnya tampilan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, yang kita lihat di sini itu adalah intercept dan square fit ini nih. Di mana ini itu merupakan yang akan jadi cikal bakal dari si persamaan regresinya. Ini kita dapat interceptnya itu 98,24833. Artinya si ini itu merupakan B0. Dia bukan B0. Sedangkan ini dia merupakan B1. B1. Nah, jadi kalau kita keluarkan harga rumah atau Y, ubah Y, variabel dependen, sama dengan 98,24833 ditambah 0,10977 dikali X. X-nya itu berarti bergantung dari luas lantainya. Luas lantainya berapa? Misalnya 500 meter persegi atau 20 meter persegi gitu kan. Nah, ini yang tadi ya grafiknya. Jadi sini kemiringannya 0,10977. Ini interceptnya 98,248. Ini persamaan regresinya. Oke. Nah, kemudian kita harus ambil kesimpulan nih. Nah, ini yang di kotak ini 98,24833 ini kita kan tahu dia itu B0. B0 itu ketika nilai dugaan bagi nilai rataan Y ketika X bernilai 0. Nah, dalam hal ini kan kalau rumah kan nggak mungkin ya kalau luas lantainya 0 gitu kan. Jadi kalau di sini tuh artinya 98,24833 ini hanya mengindikasikan bahwa untuk luas lantai yang berada pada dalam selang pengamatan 98 0,24833 ya gitu kan adalah bagian dari harga rumah yang tidak diterangkan oleh luas lantai. Jadi kan kalau luas lantai itu kan nggak mungkin dia 0 gitu kan. Gitu. Mungkin kalau di kasus lain kalau dia bukan luas lantai mungkin kayak kubah yang bisa 0 ya mungkin ya kalau 0 dia nilainya segitu gitu kan. Tapi ini kalau luas lantai kan nggak mungkin dia 0. Kemudian kita beralih ke B1-nya. B1 ini mengukur dugaan perubahan rataan nilai Y jika X berubah satu satuan. Nah, artinya ketika misal luas lantainya awalnya tuh kita luas lantainya tuh 10.
meter persegi. So, dalam meter persegi ya. Ya, misalnya kalau dalam 10 meter persegi dia berubahnya misal dari akhirnya itu misal 95,8 juta misal gitu kan. Kemudian kita naik nih jadi 11 meter persegi ya. Kalau 11 meter, kalau dia nambah 11 meter persegi, berarti kita tambahin nih si 95,8 9,8 ini ditambahin dengan 0,1097 juta. Nah, itu buat ketika nilai luas lantainya itu 11 meter persegi. Dan seterusnya ya, kalau misalkan 12 meter persegi juga tambah juga 0,10977. Nah, artinya apa? Artinya, dalam hal ini, B1 0,10977 ini menggambarkan bahwa setiap penambahan 1 meter persegi luas lantai, rataan harga rumah ini, harga rumah ini, nah harga rumah ini tuh ya, dia akan naik sebesar 0,10977 juta rupiah. Gitu kan. Jadi kalau luas lantainya kayak tadi kan 10 meter persegi dia 95,8 juta. Tapi kalau dia 11 meter persegi dia akan nambah 0,10977 juta. Gitu kan. Kita pakai coba latihan soal tapi di mana ya? Di misal saya punya data kayak ini. Saya punya data sigma X sampai dengan 90. Sigma Y sama dengan 170. Jumlah datanya ada 10. Kemudian ada data sigma Y min Y bar kali X min X bar, yaitu misalnya 466. Ini 466. Kemudian ada data sigma X min X bar kuadrat. Dia nilainya 234. Misal 234. Dan ada juga sigma Y min Y bar kuadrat. Yang nilainya 1434. Kemudian kita mau nyari, kita mau nyari B1 nih. B1. Nah, jadi ya, B1. Nah, untuk nyari B1 kan kita punya rumus ini nih. Nah, gitu kan. Kita pakai rumus sigma XI min X bar dikali YI min Y bar per sigma XI min X bar kuadrat kan. Nah, ini kita udah ada datanya gitu kan. Sigma Y min Y bar kali X min X bar itu 466. Ada juga sigma X min X bar kuadratnya 234. Jadi kita tinggal masukin aja gitu kan. Berarti B1 itu ini, gitu kan. Ini, masukin 466 dibagi dengan X min X bar kuadrat. Berarti ini kita masukin substitusi 234. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya kalau kita hitung pakai kalkulator ya, kita dapat 1,991. Nah, kita dapat nih si B1 ini, kemiringannya itu 1,991. Jadi untuk setiap kenaikan satu kubah X, dia akan bertambah senilai 1,991. Oke. Nah, kemudian kita cari B0. B0 nih berarti dia pakai rumus ini kan. Y bar min B1 X bar. Y barnya mana? Nah, Y bar itu kan kita tahu kalau Y bar itu jumlah keseluruhan data atau ya jumlah Y, jumlah seluruh Y yang udah dikalikan dengan nilainya.
dan juga frekuensinya gitu kan, dibagi dengan jumlah datanya gitu kan. Di sini kita udah punya data nih, Y barnya itu 170 kan, 70. Berarti dibagi jumlah datanya ada 10, gitu kan? Dikurangi B1-nya, kita udah punya nih 1,991 dikali X bar. X barnya itu berarti 90 per 10. Nah, kalau kita hitung, dia hasilnya akan negatif 0,923. Teman-teman bisa cross check juga, bisa hitung sendiri juga ini hasilnya sama atau enggak gitu kan. Pokoknya dia hasilnya negatif 0,923. Tuh, nah ini salah satu contoh soal untuk menentukan koefisien kemiringan gitu kan. Untuk menentukan B1 dan juga B0. Tuh, gampang lah ya. Bismillah gampang gitu kan. Contoh soal lainnya, kalau misal kita ingin cari eh, nilai Y, kita mau cari nilai Y, kita mau cari nilai Y, Y barat ya. Kita mau cari nilai Y ketika X-nya itu dia bernilai 0,55. Oke, mencari nilai Y, mencari Y ketika X dengan 0,55. Berarti kita tinggal pakai ini Y ini ya. Nah, Y, I sama dengan kita pakai rumus yang mana tadi ya? Yang atas. Nah, ini ya. Kita pakai rumus yang ini untuk mencari nilai prediksi atau nilai dari si perubahan tabel ini ketika X-nya 0,55 gitu kan. Oke, dan kita pakai persamaan itu, kita masukin nilainya B0 tambah B1 X I. Nah, kita udah tahu nih B0-nya. B0-nya tadi berapa? B0-nya min 0,923 tambah B1-nya. B1-nya itu 1,991 dikali X-nya itu berarti masukin ini 0,55. Nah, hasilnya berarti min 0,923 ditambah 1,991 dikali 0,55. Hasilnya 1,09505. Berarti hasilnya itu wait. Berarti hasilnya banyak ke bawah. Berarti hasilnya itu hmm, 0,17205. Jadi nilai dari si perubahan bebas ini ketika X-nya 0,55 yaitu 0,17205 gitu. Jadi ya udah lah ya. Jadi kalau kita misal di soal ujian atau soal apa, kalau kita disuruh cari nilai Y ketika X-nya sama dengan 0,55 dan kita cuma punya informasi ini. Nah, langkah pertama, pokoknya kita harus cari dulu B1. Ketika kita punya B1, kita akan mendapatkan B0. Ketika kita sudah punya B1 sama B0, kita baru bisa menghitung si Y-nya. Gitu. Oke, mungkin cukup dari saya. Eh, Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Terima kasih dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan baik dari kata maupun dari penjelasan atau yang kurang jelas gitu kan. Thank you teman-teman. Bye-bye.
Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semangat belajar and see you on the next video. Dadah.